Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah indahnya perdamaian ini, keceriaan ini yang telah diwariskan pada kita anak cucunya oleh pejuang-pejuang kita, pendahulu-pendahulu kita, perintis kemerdekaan, perintis pengukur daripada wilayah kesatuan Republik Indonesia ini. Alangkah bangganya kita semua saat ini di pemerintahan Jokowi ini sukses menekan angka radikalisme, menekan angka intoleransime, mengangkat angka orang-orang kelompok-kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI. Beliau Bapak Jokowi sukses membentuk dan melukis wajah negara ini, wajah yang sangat demokratis, wajah yang sangat sukses dan sangat cantik dan tampan. Negeri ini dipimpin oleh Bapak Jokowi Widodo. Kita doakan beliau semoga selalu sehat dan selalu sukses memperjuangkan bangsa Palestina saat ini. Jadi saya Raden Sugoro, pewaris tahta dari Kerajaan Madura, saya menghimbau pada saudara-saudaraku rakyat warga Madura di belahan bumi manapun, karena Madura ini sangat menyebar mana-mana ya. Jadi saya kagum memang persatuannya, keislamannya sangat kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang selalu ada di tanam hati-hati Madura ini. Luar biasa, pemuda-pemudanya juga luar biasa, saya salut. Tapi saya himbau, bersikaplah kalian adil pada sesama manusia. Bersikaplah kalian lemah lembut, budi pengerti yang luhur, ya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dimanapun tebarlah kedamaian, rahmatan lil alamin. Jadi wajarlah Madura adalah sebuah negeri pulau yang memang kekayaannya luar biasa, tapi yang ditimbulkan adalah hanya garam-garam aja, seakan-akan garam. Padahal minyak dan gasnya adalah terbesar di Indonesia, ratusan titik dimanapun, tapi itu belum diizinin sama warga. Tapi ibarat duduk di atas gas dan minyak yang menghidupi pulau-pulau Bali, Jawa Timur, gas-gas disalurkan kemana-mana. Inilah Madura, dan Madura, Pulau Madura salah satu adalah iklim terbaik daripada dunia. Jadi tapi ya subhanallah, rakyat kita tidak ingin menjual akidah, menjual agama demi sebuah pariwisata yang bebas. Kita adalah pariwisata yang islami, yang berlandaskan hukum agama Allah dan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu saya himbau pada Madura-Madura yang ada di Kalimantan, berhubung saat ini ada ajang banyak daerah di Kalimantan, termasuk khususnya Kalimantan Barat, yang akan mengalami ajang pilkada pemilihan gubernur. Makanya hati-hati, selalu waspada, karena saat ini saya dengar dari kelompok-kelompok grup-grup WA, grup-grup Facebook dan segala macam grup-grup mereka yang tidak ingin Madura-Madura ini bersatu, kuat, ekonomi kuat, segala macam. Jangan terprovokasi dengan segala macam tindakan yang memang merugikan kita semua sebagai bangsa yang lemah lembut, bangsa yang tidak suka akan pertumpahan darah. Maka dari itu saya himbau juga pada Syarif Al-Qadri, kalau Anda memiliki wewenang dan kerajaan, kesultanan memang pemangku salah satu pewaris dari Kalimantan, ambillah bagian Anda untuk menjadi gubernur sana. Dan saya himbau pada masyarakat Anda, sesama Melayu, sesama berlandaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Samban itu, bukalah, jangan terlalu fanatik terhadap Madura. Madura itu hanya oknum yang memang salah tingkah, salah apa, maafkan. Jangan anggap Madura itu semuanya nggak baik. Kalau memang Madura itu nggak baik, negara ini mulai dari kerajaan Majapahit tidak akan pernah terbentuk. Siapa yang membentuk daripada Raden Wijaya yang mengungsi Madura, yang membawa pasukan dari Madura, akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit di Mojokerto sana. Disitulah terlukis gambaran bendera Indonesia, bahwa titik batas dari Sabang sampai Merauke, bahwa kerajaannya sampai se Asia Tenggara, ditakuti di seluruh dunia. Siapa prajuritnya kalau bukan dari para pemuda-pemuda dari Madura ini.
Jadi tolonglah Sambas, masyarakat Sambas, berbaulah kalian dengan saudara-saudara kalian yang dari Madura. Madura juga pun yang ada di sana, tolonglah jaga sikap, jaga segala macam. Karena kita adalah sebuah wilayah kesatuan, adalah wilayah yang berlandaskan undang-undang dan hukum. Pancasila adalah pedoman kita. Jadi alangkah baiknya semua kita berangkul memulai kehidupan yang benar-benar lebih maju, lebih nikmat, lebih makmur daripada yang sebelumnya. Baik, jadi bukalah, berbaulah terhadap. Jadi jangan sampai di pemerintahan di saat ini yang demokrasi keterbukaan yang luar biasa, yang menghormati HAM, segala bentuk anti kelompok, anti etnis, anti agama, sekarang dibuka-buka selebarnya. Ditiadakan sama Bapak Presiden Jokowi. Jadi semuanya di pemerintahan Jokowi adalah bebas. Jadi saling menghormati sesama perbedaan agama, perbedaan etnis. Inilah dari perintah daripada Bapak Presiden. Semua tidak ada batasan etnis, ada batasan waktu dan wilayah di dalam NKRI. Semuanya adalah kita satu di kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi jangan disangka Madura itu sudah sebelum kerajaan Majapahit ini terbentuk, orang-orang Madura sudah ada di Kalimantan. Mereka adalah menyebar daripada prajurit-prajurit kerajaan Majapahit ini yang terdiri begitu banyak. Madura ini ekspansi, melakukan ekspansi ke wilayah Asia, seluruh Asia Tenggara. Maka wajar mereka ini berakit di sana, menetap di sana beratus-ratus tahun silam, jadi bernenek-nenek moyang di sana. Jadi jangan salahkan, kami bukan bangsa yang pengecut. Madura bukan bangsa yang kere. Madura adalah wilayah yang saat ini tergantung dari gas, cadangan minyak, dan gas alam terbesar. Selain lain pulau-pulaunya penghasil ikan dan penghasil lainnya. Jadi wilayah Bali dan semuanya ini tergantung gas alam minyaknya, itu tergantung pada Madura. Jadi jangan remehkan kita. Dari sada Madura ini adalah pencetus daripada berdirinya Majapahit, berdirinya Republik ini. Jadi ayolah, bukan kita menyombongkan diri, kita paling berhasil, paling sukses. Setiap etnis, setiap suku, setiap kelompok adalah punya mereka itu sumbangsihnya pada bangsa dan negara ini. Semuanya mereka itu adalah sama-sama berjuang bagi kemakmuran, bagi kehidupan, bagi kebesaran dan kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi saya himbau pada orang-orang Sambas, buka. Dan saya harap kembalikan tanah-tanah masyarakat Madura yang telah dimiliki, karena mereka itu berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang dari Madura dijual di sana, di Madura, di mana di Jakarta, di mana tanahnya dijual, dibelikan di sana. Dan semasa perang Sambas, yang konflik Sambas kalian rampas. Jadi saya imbau semua pada masyarakat Melayu, Dayak, Madura, bersatulah, tidak ada di sini perbedaan etnis, suku, agama, apapun yang kita banggakan. Kita ini semuanya, bagaimana tiap rumah tangga kita ini adalah bisa makan, bisa hidup, bisa terpenuhi gizi protein, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sukses kelak dan melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan negara kesatuan ini dengan yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun di Kalimantan, Sambas, yang saat ini Madura tidak boleh masuk. Tidak ada alasan untuk mengembalikan tanah-tanah mereka, berbaur dan membuka dan berprasangka-prasangka buruk dan negatif terhadap Madura itu dihilangkan semua. Jadi saya himbau sebagai pewaris dan sebagai pemuda-pemuda di sini, jadi saya tidak ingin mengharapkan lagi situasi yang kacau, situasi yang balau, situasi konflik-konflik yang tidak berlalu. Tidak ada untungnya, rugi semua, kehilangan nyawa-nyawa, anak-anak terbunuh, semuanya terbunuh. Jangan ada lagi konflik-konflik kayak gitu. Salam juga pada Kesultanan Kalimantan Barat, Syarif Hasan Al-Qadri Al-Hamid. Jadi saya mencintai kalian semua. Salam juga pada saudara-saudaraku yang tercinta, Dayak-Dayak yang hebat-hebat. Jadi aku mencintai kalian.
dan hormatilah perbedaan ini, dan hormatilah ini bukan tanah kita semua. Ini adalah tanah yang memang harus kita miliki, kelola bersama. Bagaimana seharusnya kita ini bersikap dengan bersikap yang sangat baik, sangat menghargai dari segala macam sisi. Jadi sekian dari saya, semoga ini adalah bahan pertimbangan penting, nasihat-nasihat penting bagaimana kita ini hidup biar damai gitu, biar enak, tentram, tidak ada langgar-langgar hak-hak manusia itu dilanggar. Jadi dengan ini saya nyatakan, dengan akhir saya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keselamatan bagi kita semua, semoga kita ini terhindar dari segala musibah, dari segala apapun terjadi. Kita terus fokus pada kehidupan ini, walaupun apapun yang terjadi, walaupun kiamat besok, kita ini tetap akan melanjutkan kehidupan ini dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.